Sebelum kita belajar satu fan ilmu apapun, baik ilmu agama, bahkan ilmu umum seperti arsitektur dan lain sebagainya, seyogyanya kita mengenali dulu apa ilmu yang akan kita pelajari. Dan ini kalau dalam khasanah keilmuan agama Islam itu diwakili dengan namanya mabadi asyrah. Apa mabadi asyrah? Mabadi artinya prinsip-prinsip dasar, asyrah artinya 10. Jadi prinsip yang 10 atau dasar-dasar 10 yang harus kita ketahui sebelum kita belajar fan ilmu apapun. Apa dasar yang 10 itu? Dasar yang 10 yang pertama adalah definisinya. Takrif atau definisinya. Apa sih ilmu yang kita pelajari ini? Apa definisinya? Supaya kita tahu. Kalau orang nggak tahu apa definisinya, bagaimana dia punya semangat untuk belajar ilmu tersebut. Yang pertama definisi. Yang kedua maudhu'nya. Apa maudhu'? Objek ilmu tersebut terapkan di mana? Contohnya arsitektur. Apa objeknya? Bangunan. Nah, begitu. Begitu juga fikih. Nanti apa? Baru akan dijelaskan. Yang ketiga, wa faidatuh, faedahnya. Apa faedahnya belajar ilmu ini misalkan? Seperti belajar arsitektur, apa faedahnya supaya bangunan yang diciptakan itu aman, estetik dan lain sebagainya. Wa masailuh, yang keempat, gambaran daripada masalah-masalahnya. Masalah apa saja yang dibahas? Oh, arsitektur bahas masalah kekokohan bangunan, bahas masalah desain dan lain sebagainya misalkan. Yang ke berapa? Lanjutannya 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wasmuhu, namanya. Jangan lupa, kita harus tahu juga namanya. Masa kita belajar ilmu gak tahu namanya? Ilmu apa? Ilmu batin. Oh, apa ilmu batin? Ilmu ngilang. Ilmu batin, kebatinan. Itu juga termasuk, kalau kata guru saya Abdullah bin Muhammad Baharun, ada prinsip kaidahnya. Taghyirul asma min asbabid dhalal. Merubah nama dari apa yang sudah kita kenal lebih dahulu itu termasuk sebab daripada kesesatan. Contohnya apa? Contohnya minuman spiritual. Nggak tahu kalau di sini ada nggak ya? Nggak ada ya. Di sini minuman keras. Kalau dulu khamar atau apa dulu bilangnya? Apa minuman keras itu bahasa sebelumnya? Tuak lah misalkan. Tuak kan udah konotasinya udah haram dah, memabukkan. Tapi kalau minuman keras diringankan bahasanya tuh. Sekadar minuman, biasa minuman, cuman dia keras itu aja. Kerasnya kan kita nggak tahu apa. Biasa kan. Rubah nama. Atau contoh lainnya tadi ilmu kebatinan. Batin aslinya ya bahas tasawuf nanti yang akan kita pelajari itu batin, apa yang ada dalam hati. Zahir ya ilmu fikih ini zahir, ilmu batin tasawuf, tapi kesini kan dirubah. Ilmu dukun dibilang kebatinan. Itu atau nggak mesti ilmu dukun juga ya, ada ilmu hikmah juga memang. Tapi batin itu aslinya hati, bukan ilmu-ilmu yang khariqul adah, di luar kebiasaan. Itu kan menyebabkan orang salah kaprah jadinya, ya kan? Begitu. Jadi itu kata Abdullah Baharun, taghyirul asma min asbabid dhalal. Merubah nama dari sesuatu yang sudah kita kenal itu menyebabkan kesesatan kita. Karena gambarannya tidak utuh. Lalu yang keenam, istimdaduh, sumbernya. Ilmu ini sumbernya dari mana? Arsitektur, sumbernya ada matematikanya. Ada apa tuh? Probabilitas atau lain sebagainya, saya nggak tahu. Pokoknya matematika lah paling ini. Matematika, fisika juga termasuk pada arsitektur karena bahas tentang keseimbangan dan sebagainya. Maka sumbernya arsitektur dari mana? Matematika juga, fisika juga, ilmu-ilmu lainnya. Maka menjadi bagian-bagian yang diambil dari ilmu-ilmu sumber itu dijadikan ke ilmu baru namanya arsitektur. Begitu juga nanti ilmu yang akan kita pelajari. Sumbernya dari mana? Apa sumbernya ilmu yang akan kita pelajari? Lalu yang ke berapa nih? 5, 6, 7. Yang ketujuh, hukum belajar ilmunya apa? Hukum belajar ilmunya apa? Arsitektur. Kira-kira apa arsitektur? Hukum belajar ilmunya apa? Ada yang tahu? Fardu ain. Baik, satu fardu ain. Berarti kalau fardu ain nanti dosa loh. Fardu kifayah. Kalau fardu ain kan semua orang wajib melakukannya. Kalau fardu ain itu dosa itu. Dia doang yang enak disamsul. Maka fardu kifayah, ya arsitektur fardu kifayah. Ada orang mukmin, orang Islam nggak belajar arsitektur, semua orang Islam dosa.
Nggak ada orang Islam belajar arsitektur, semua orang Islam dosa. Maka sejatinya Samsul telah menyelamatkan taklif-taklif kita. Begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu yang lain. Begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah wa nisbatuhu ila sairil ulum. Apa kaitan ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Contohnya arsitektur, lagi-lagi saya ambil yang enteng, arsitektur. Apa kaitannya dengan ilmu lain? Oh, dengan ilmu tata kota misalkan. Mungkin ada hubungannya. Atau dengan ilmu matematika tadi. Oh, sumber dengan sumber dengan cabang ilmunya dan sebagainya. Apa hubungannya dengan ilmu-ilmu lain? Lalu yang ke 9 adalah fadluhu, keutamaannya dibanding ilmu-ilmu lain. Keunggulannya dibanding ilmu-ilmu lain. Gitu, harus tahu itu juga. Supaya apa? Supaya kita termotivasi lagi belajar. Makanya kan banyak sekarang komunitas-komunitas yang seprofesi. Komunitas pemusik, komunitas ilmuwan misalkan. Komunitas apa-apa. Karena dia merasa ada keunggulan atas apa yang dia miliki. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Semua kelompok atas apa yang dia miliki pasti akan berbangga, akan senang. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wawadi'uhu, pencanangnya, peletak ilmu ini siapa yang mengasaskan? Kalau arsitektur saya nggak tahu tuh, mungkin kaum Samud atau Fa'ad tuh yang bikin di goa-goa tuh kan, atau sebelum daripada itu barangkali kan, atau mungkin contohnya ilmu mantik atau kita kenal dengan logika. Siapa pencanangnya? Aristoteles misalkan. Aristoteles kan pencanang ilmu mantik tuh. Padahal jauh sebelum itu, sebenarnya sebelum Aristoteles, Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, habis itu dia 10 prinsip dasar yang harus kita ketahui sebelum kita belajar sesuatu. Supaya ketika kita terjun dalam mempelajari ilmu tersebut, kita termotivasi, lalu kita terang. Maksudnya, tujuannya mau kemana sih belajar ilmu itu. Nah, begitu juga ilmu fikih. Apa tujuannya kita belajar ilmu fikih? Apa yang harus kita kenal terlebih dahulu sebelum kita belajar ilmu fikih? Maka disuguhkan dengan mabadi asra tadi. Apa? Saya ulang, mabadi asra yang pertama hadnya, definisinya. Definisi. Yang kedua, objek ilmu itu pada apa? Yang ketiga, faedahnya, belajar ilmu, manfaat belajar ilmu itu. Yang keempat, masalah-masalah, sedikit gambaran masalah yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Lalu yang kelima adalah namanya, jangan lupa penting juga. Yang keenam adalah sumber ilmu tersebut. Yang ketujuh hukum belajarnya. Yang kedelapan hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang kesembilan keunggulannya dibanding ilmu yang lain. Yang kesepuluh siapa pencanangnya, siapa pemrakarsa dari ilmu tersebut.